Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yemini, guru di SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh. Saya Freddy, guru SMP Negeri 4 Kota Sungai Penuh. Saya Linda Erlina, guru SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh. Kami CGGP Angkatan 9 Kota Sungai Penuh 0930 BGP Jambi. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Freddy, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Ibu apa kabar, Bu? Sama dengan Pak Freddy, alhamdulillah saya juga baik. Saya dengar Pak Freddy akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Yemini ya? Iya, Bu. Rencananya hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Yemini. Apa ini persiapan Pak Freddy dalam coaching dengan Ibu Yemini nantinya? Yang jelas persiapan waktu ya, Bu. Di mana saya dan Bu Yemini sudah sepakat melakukan coaching pada hari ini di jam istirahat. Selain itu, saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Oh, begitu ya Pak ya? Iya, Bu. Baik Pak, sebelum Bapak melakukan coaching dengan Ibu Yemini nanti sebagai coachingnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Freddy. Pertama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Bapak sebagai coach, kemudian Ibu Yemini sebagai coachingnya. Untuk yang saya amati, yang akan nanti saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti, serta bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nanti Bapak juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya Pak. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bu. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Freddy adalah, menurut Pak Freddy, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kita hari ini? Rencananya begini, Bu. Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, begitu ya Pak ya. Kemudian kompetensi mana yang ingin Bapak Freddy kembangkan secara spesifik waktu coaching nanti? Berarti dari segi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, iya, Bu. Berarti dari segi mendengar ya Pak ya, aktif mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Bu. Baik, kemudian Pak Freddy, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak capai dari tujuan pengembangan coaching kali ini? Saya ingin coaching saya menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Jadi diharapkan nanti coachingnya menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak ya? Iya, Bu. Oke, baik. Demikian dulu untuk observasi kali ini. Selanjutnya silakan Pak Freddy melakukan coaching terhadap coachingnya, yakni Bu Yemini. Oke, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Sama-sama Pak Freddy. Iya, Bu. Selamat siang, Bu Yemini. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang juga Pak Freddy, alhamdulillah baik. Apa yang bisa saya bantu hari ini, Bu? Ya Pak Freddy, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oh, begitu. Apa yang Bu Yemini lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengelola kelas? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, aman, dan menyenangkan bagi peserta didik Pak Freddy. Terus apa yang sudah Bu Yemini lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai strategi dan metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Pak. Kemudian, apa yang menjadi tantangan Bu Yemini dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan peserta didik yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kemudian, apa yang Bu Yemini butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan atau menangani peserta didik yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan peserta didik yang suka berbicara saat
pelajaran berlangsung. Nah, pertama-tama kita perlu memahami penyebab peserta didik yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Oh, saya pikir karena mereka tidak memahami mata pelajaran, Pak Freddy. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada peserta didik. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi atau memanfaatkan alat-alat teknologi sebagai media pembelajaran agar peserta didik tidak bosan dalam belajar. Oh iya Pak Freddy, saya akan mencobanya. Oh iya Pak, waktu saya lewat di depan kelas, saya melihat Bapak mengajar peserta didik nampaknya tenang dan aktif mengikuti pelajaran dengan Bapak. Bagaimana ya caranya Pak Freddy? Ya Bu Yemini, jadi apa yang bisa Bu Yemini lakukan? Gitu ya Pak Freddy. Saya jarang sekali melaksanakan pembelajaran berbasis IT. Saya lebih cenderung menggunakan metode ceramah dan diskusi, Pak. Saya melaksanakan pembelajaran berbasis IT. Pembelajaran ini dapat membuat proses pembelajaran menjadi aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran ini juga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Oh begitu, bagus sekali Bu Yemini. Kemudian akibat penggunaan metode ceramah yang digunakan dalam proses belajar mengajar itu bisa membosankan bagi peserta didik, sehingga peserta didik kurang memahami materi pelajaran dan peserta didik terlihat produktif. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya strategi atau media pembelajaran untuk menarik minat belajar peserta didik. Contohnya, Bu Yemini bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi agar pembelajaran di kelas menjadi kondusif, aman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana ya Pak? Begini Bu Yemini, dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus memahami secara mendalam peserta didiknya, baik dalam hal kesiapan belajar, minat belajar, maupun profil belajar murid. Peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya, sehingga mereka tidak merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, tentu kita harus memahami apa saja karakteristik dan strategi dari pembelajaran tersebut. Oh begitu Pak. Saya baru kali ini mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak. Setelah Bapak menjelaskan proses penerapan pembelajaran diferensiasi kepada saya sangat memahaminya Pak. Dan saya akan mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas yang saya ajarkan Pak. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada peserta didik yang tidak berbicara. Kita juga bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada peserta didik yang diam dan mendengarkan pelajaran. Oh iya Pak Freddy, saya akan melakukannya. Bagaimana Bu? Apakah Bu Yemini sudah memiliki gambaran tentang strategi atau media pembelajaran yang akan Bu Yemini lakukan? Iya Pak, saya sudah memiliki gambarannya Pak. Oh baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Bu Yemini implementasikan strategi atau media pembelajaran tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti Bu. Terima kasih Pak atas ilmu dan bimbingan yang Bapak berikan kepada saya dan saya akan menerapkannya. Iya Bu, silakan Bu Yemini menerapkannya di kelas. Semoga kelas Bu Yemini ajarkan nanti menjadi kondusif, aman dan lebih menyenangkan. Amin. Terima kasih Pak Freddy. Ya Bu, Assalamualaikum Bu Yemini. Waalaikumsalam Pak Freddy. Assalamualaikum Pak Freddy. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Pak Freddy? Apakah sudah selesai melakukan coachingnya dengan Bu Yemini? Iya Bu, sudah selesai coachingnya Bu. Jadi Pak Freddy, setelah coaching yang Bapak lakukan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Freddy adalah apa saja yang sudah Pak Freddy lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi Bu, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching menggunakan alur cerita, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, lalu rencana aksi hingga tanggung jawab beliau. Dari alur tersebut bisa menggali kosi untuk menceritakan masalahnya dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik. Oke, saya mengerti Pak Freddy. Jadi menurut saya sebagai observer ya Pak Freddy ya, Ya, Bu. pada saat
Pak Freddy melakukan coaching bersama Bu Yemini, Bapak sudah melakukan dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Yemini juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Freddy, sudah menggali beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yemini sebagai coach, yaitu Pak Freddy, sehingga Pak Freddy bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Gitu Pak Freddy, dan coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching hari ini. Pak Freddy sudah menanyakan tentang tujuan dari coaching sehingga bisa ditentukan arah percakapan yang diinginkan. Bapak juga sudah bisa mengidentifikasi masalah dasar yang dihadapi oleh Bu Yemini. Selain itu, Pak Freddy juga sudah bisa melakukan rencana aksi sehingga Pak Freddy bisa menemukan solusi, sehingga Bu Yemini bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Bapak berikan. Dengan tetap menjadi pendengar yang baik dan melakukan kehadiran penuh kepada Ibu Yemini dan menanyakan tanggung jawab juga kepada coach terhadap solusi yang didapatkan. Pak Freddy, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, Bu. Dari coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak Freddy kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan lebih baik lagi yaitu saya ingin memahami proses alur Tirta ini Bu, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi kedepannya Bu, terutama dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi seperti itu ya Pak Freddy. Baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak Freddy ya. Baik, demikian saja observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan langsung saya tutup saja di pasca observasi kita hari ini Pak Freddy. Baik Bu, saya mohon izin dulu ya Bu. Baik Pak Freddy.